Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Siska dalam Gembala Menyapa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita bisa bangun pagi ini. Kita masih diberikan napas kehidupan, kesehatan, serta kekuatan yang baru. Pagi ini kita akan disapa lagi oleh kebenaran firman Tuhan dengan tema memikirkan perkara ilahi. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan masih dianugerahkan napas kehidupan dan diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih untuk cinta kasih-Mu serta pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk ada banyak berkat yang boleh kami nikmati di dalam Engkau. Pagi ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kami dan kami boleh menapaki hari-hari kami berjalan di dalam terang firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema memikirkan perkara ilahi. Dengan landasan firman Tuhan dari Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara, salah satu tanda apakah seseorang telah diselamatkan oleh Tuhan dan hidup dalam terang Kristus adalah pikirannya telah diubahkan oleh Tuhan. Sehingga sifat, tutur kata dan tindakannya juga mengalami perubahan. Ia yang tadinya memiliki pikiran-pikiran kegelapan sehingga berbuat kejahatan dan kecemaran. Kini ia memiliki pikiran-pikiran Kristus sehingga ia mampu melakukan kebenaran serta kebaikan. Bagaimana seorang percaya dapat diisi dengan pikiran-pikiran Kristus? Yaitu dengan ia tekun berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Semakin ia berdoa dan merenungkan firman Tuhan, semakin pikirannya akan diisi oleh kebenaran Kristus yang akan membentuk kepribadiannya, sikap serta tindakannya untuk melakukan kebenaran Kristus. Dalam Roma pasal 12 ayat 3 Rasul Paulus berkata, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita melihat bahwa memiliki pikiran Kristus atau memiliki hikmat Kristus itu adalah anugerah daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada orang percaya anugerah hikmat Tuhan itu sesuai dengan ukuran imannya. Artinya semakin seseorang bertumbuh secara rohani, maka hikmatnya juga akan bertumbuh sesuai dengan pertumbuhan imannya. Di antara kita tidak ada yang lebih kecil hikmatnya atau yang lebih besar hikmatnya. Yang ada adalah siapa yang lebih dahulu bertumbuh dan mengalami kemajuan rohani. Siapa yang lebih mengupayakan pertumbuhan rohaninya. Itu yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya. Karena itu Paulus menasehati agar kita berpikir sedemikian rupa untuk menyesuaikan antara hikmat yang kita terima dari Allah dengan sikap serta tindakan kita. Pikiran Kristus bukan hanya membangun pribadi seorang percaya, tetapi juga membangun tubuh Kristus. Semua orang yang menerima hikmat dari sumber yang sama, yaitu pikiran Kristus, maka mereka akan hidup sehati, sepikir, sejiwa, dan sepersekutuan di dalam Kristus. Jika masih ada iri hati, perselisihan, dendam, rancangan jahat, maka waspadalah bahwa bukan hikmat Kristus yang memerintah maupun menguasai pikiran kita, tetapi pemikiran dunia ini yang dari iblis yang masih menggelapkan pemikiran kita. Sehingga Paulus berkata bahwa semua orang yang telah memiliki pikiran Kristus, maka dalam Filipi pasal 4 ayat 7-8 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.
Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Itulah pemikiran orang yang dipenuhi atau diperintah oleh hikmat Kristus. Semua hal kebaikan itulah yang akan dipikirkan dan dilakukannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tekun berdoa. Kita tekun merenungkan firman Tuhan. Dan dengan demikian pikiran kita akan diisi oleh hikmat Kristus. Dan ketika pikiran kita diisi oleh hikmat Kristus, maka tentunya hikmat Kristus itulah yang akan menuntun kita, yang akan memampukan kita untuk melakukan kebenaran, keadilan, serta kebaikan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk firman Tuhan yang membawa kami Tuhan untuk memiliki hikmat Kristus, untuk memikirkan pemikiran-pemikiran ilahi yang berasal dari atas, dari Tuhan dan bukan dari dunia ini. Mampukan kami Tuhan untuk tekun berdoa, merenungkan firman Tuhan, sehingga pikiran kami boleh diisi oleh hikmat Kristus. Dan ketika pikiran kami diisi oleh hikmat Kristus, maka tentunya Roh Kudus akan memampukan kami untuk melakukan kebenaran, keadilan, serta kebaikan. Kami akan dimampukan untuk mengalami damai sejahtera daripada Allah. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu yang akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dari dalam diri kami Tuhan akan mengalir kebenaran, akan mengalir semua yang adil, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Itulah yang akan menguasai pemikiran kami dan akan keluar dari dalam diri kami, di dalam tindakan, di dalam sikap, tutur kata, dan di dalam perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami Tuhan, tolong kami Tuhan, supaya kami boleh memiliki hikmat Kristus senantiasa. Terima kasih Tuhan, bimbing kami, sertai kami sepanjang hari ini dalam kasih dan anugerah Tuhan. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang lemah mari Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan kami sepanjang hari ini. Kiranya kami boleh menikmati kasih anugerah dan sukacita dalam kami menapaki hari-hari kami. Berkati keluarga kami, berkati pekerjaan dan mata pencarian kami. Biarlah Tuhan kami boleh melihat bagaimana tangan Tuhan turun untuk memenuhi kebutuhan kami dan mencukupkan semua apa yang kami perlukan. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersama Yesus kita menapaki kehidupan kita, karena Yesus pasti akan menganugerahkan kemenangan kepada kita. Amin.